Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan sesi tentang kisah para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam sesi yang kemarin kita telah membahas tentang profil dan juga biografi dari Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam kesempatan hari ini kita akan mengkaji dan juga belajar bersama-sama tentang sahabat Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar ibnu Khattab al-Faruq. Tapi sebelum kita membahas tentang sosok biografi dan juga profil daripada Umar ibnu Khattab, kita tidak bisa lepas daripada Umar ibnu Khattab sebelum masuk Islam, dan juga kita tidak bisa terlepas daripada kultur atau budaya atau sosiologi kemasyarakatan pada dalam sejarah Arab waktu dulu. Yang pertama, sebagaimana pada kesempatan yang pertama kami sampaikan kemarin, bahwa pada zaman pra-Islam atau sebelum Islam, Jazirah Arab diliputi dengan masa jahiliyah. Yang mana masa jahiliyah ini adalah masa yang zaman kebodohan. Di antara salah satu kebiasaan adat jahiliyah yang pertama adalah mereka itu suka berperang, dan di antara yang berperang adalah laki-laki semuanya, sehingga manakala mereka mempunyai anak laki-laki mereka sangat senang. Akan tetapi ketika mereka mempunyai anak perempuan, mereka sedih dan juga merasa terhina. Yang diungkapkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Yang kalau orang kafir jahiliyah waktu itu diberitahu bahwa istrinya itu mempunyai anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya itu memerah dan juga marah, wa huwa kazim, dan mereka itu merasa terhina dan juga marah. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bi, yang mereka itu menyembunyikan kemarahannya itu, ayum sikuhu ala hunin am yadusu fiturab, apakah mereka itu membiarkan kehinaan itu karena mempunyai anak perempuan dengan tumbuh dewasa, ataukah kemudian anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, ini adalah zaman jahiliyah itu. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika mereka mempunyai anak laki-laki, mereka senang karena anak laki-laki ini akan membanggakan dirinya, keluarganya, dan juga sukunya yang waktu itu adalah masa peperangan dan suka berperang. Kalau anak laki-laki maka akan menjadi tentara dan juga yang menjadi panglima itu. Akan tetapi ketika mereka mempunyai anak perempuan, mereka merasa sedih dan mereka merasa terhina karena anak perempuan itu akan dijadikan sebagai tawanan perang atau dijadikan sebagai budak atau sebagai pemuas nafsu dari laki-laki itu. Yang pertama adalah suka berperang, kemudian yang kedua, kalau mereka mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian kebiasaan yang selanjutnya adalah pada zaman dahulu Umar ibnu Khattab ini juga termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, ini dua sosok orang yang sebelum pada zaman jahiliyah itu adalah orang yang kuat. Mereka ini dua sosok ini, Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib, ini dua sosok pemuda yang kuat yang sukanya itu berburu. Lah, berburunya ini bukan seperti zaman sekarang mungkin berburu burung dengan senapan anginnya, atau mungkin berburu kijang atau berburu hewan apa, enggak.
sahabat Nabi Umar ibn Khattab dan juga Hamzah ini berburunya itu berburu singa. Dan alat yang dipakai itu bukan seperti zaman sekarang, mungkin senapan atau apa, atau senjata laras panjang, bukan. Tapi hanya membawa panah saja. Dan berburunya tidak rame-rame, hanya seorang diri. Baik Hamzah maupun Umar bin Khattab. Dan kalau sudah berburu singa, lantas mendapatkan singa, tangan kanannya ini atau pundak kanannya ini menenteng singanya itu tadi, dibawa masuk ke negeri Arab, yaitu waktu itu di kota Mekah waktu itu, dan tangan kanannya membawa panah dan juga busur panah. Dibawa, kemudian setelah itu dimakan dagingnya, karena waktu itu masih ada jahiliyah, sehingga daging singa ini dimakan oleh Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Jadi sangat kerasnya. Coba dibayangkan, ini singa yang diburu dan hanya menggunakan busur panah. Tapi qadarullah, ya karena memang orangnya sangat kuat itu tadi, sehingga kemudian sekalipun singa yang diburu, qadarullah singa itu mati, dan bahkan kemudian karena ada jahiliyah, singanya itu dimakan dagingnya. Ini adalah kebiasaan jahiliyah diantara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian sebelumnya ya, yang pertama, Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 584 atau 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 584 Masehi. 13 tahun setelah Nabi Muhammad lahir, itu lahirlah Umar bin Khattab ini tadi. Nah, ini adalah Umar bin Khattab. Lah, Umar bin Khattab dari kecil sampai dewasa ini adalah dididik dengan keras, sehingga kemudian Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat berani. Bahkan pas waktu jahiliyah yang sebagaimana saya ceritakan tadi itu berburu singa. Nah, ini selanjutnya. Kemudian selanjutnya, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun dalam peristiwa mendapatkan wahyu pertama surat Iqra, surat Al-Alaq itu tadi. Lah, ini luar biasa. Beda dengan pribadinya Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang lemah lembut, tidak pernah menyembah berhala, dan adat-adat jahiliyah yang lainnya. Dan juga tidak pernah minuman keras kalau Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat keras, temperamen keras, dan juga ada jahiliyah pernah dilakukan semuanya. Di antaranya adalah dia suka minuman keras. Minuman keras tiap hari itu, minuman keras sampai teler dan lain sebagainya. Kemudian berperang, kemudian lainnya dan lain sebagainya, ada jahiliyah. Dan termasuk Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini bersama Abu Jahal ini menyiksa orang-orang yang telah masuk Islam. Jadi sahabat Nabi Muhammad yang telah masuk Islam, lebih-lebih yang waktu itu adalah budak. Lah, ini Umar bin Khattab bersama dengan Abu Jahal itu menyiksa para budak-budak itu tadi, menyiksa dan lain sebagainya, memukul, kemudian mencambuk dan lain sebagainya, sangat kerasnya. Sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab ini di dalam hatinya itu ingin membunuh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab ini ingin membunuh Nabi Muhammad. Dan ketika dia berjalan menuju tempat pembinaannya Nabi waktu itu di Darul Arqam, waktu itu kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan salah seorang karibnya atau keluarganya Umar bin Khattab. Saya lupa. Waktu itu kemudian ditanya oleh keluarganya Umar ini, yang keluarganya Umar ini telah masuk Islam. Ditanya, apa yang
kamu hendak kemana dan apa yang akan kau lakukan? Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, aku hendak menemui Muhammad dan aku akan membunuh Muhammad yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Keluarganya Umar yang telah masuk Islam ini tahu kalau Umar bin Khattab ini kalau sudah mempunyai iktikad atau mempunyai niat, komitmennya kuat. Sehingga kemudian keluarganya ini merasa takut kalau seandainya Umar bin Khattab ini kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan akan membunuh Nabi Muhammad. Untuk mengalihkan perhatiannya ini, keluarganya Umar ini yang telah masuk Islam menyampaikan seperti ini, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Mengapa engkau mengurusi Muhammad? Uruslah keluargamu dulu, karena ada keluargamu yang telah masuk Islam dan menerima Islam. Siapa dia? Dia adalah Fatimah bin Khattab, saudaranya sendiri, adik perempuannya sendiri. Ketika mendengar itu kemudian langsung pulang dan menemui rumah dan datang ke rumahnya Fatimah bin Khattab ini tadi. Ketika datang ke rumahnya Fatimah, dan Fatimah tahu ini sepertinya gerakannya Umar dan suaranya Umar. Ketika mendobrak pintunya, waktu itu sebelum mendobrak, Fatimah ini membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, dan selanjutnya itu tadi. Waktu itu setelah didobrak pintunya, kemudian ditanya, apa yang kau membaca wahai Fatimah, saudaraku? Kemudian Fatimah ini menyembunyikan apa yang ditulis, karena waktu itu Al-Quran belum terkumpulkan seperti sekarang. Kalau dulu itu masih berbentuk lembaran-lembaran. Waktu itu yang dibaca adalah surat Toha. Pas waktu itu surat Toha ini di dalam lembarannya disembunyikan sama Fatimah. Kemudian dipukul oleh Umar Fatimah ini dan diminta lembarannya, jatuh. Kemudian adik iparnya atau suaminya daripada adiknya ini tadi dipukul pula. Sampai kemudian dikatakan oleh Fatimah, engkau ini dalam keadaan kafir, mandilah dulu, baru kemudian terima itu tadi. Setelah mandi, Umar kemudian setelah itu mendapatkan lembaran itu tadi dan dibaca oleh Umar, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, lafaz Toha. Umar tidak tahu apa maknanya ini. Sekalipun Umar ini adalah orang Arab yang faham bahasa Arab, tapi Toha ini adalah tidak ada. Dan dia tidak faham apa makna Toha ini tadi. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, aku tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat engkau menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, akan tetapi hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa tadzkiratan liman yakhsha, dan selanjutnya itu tadi. Setelah membaca ayat Toha, kemudian selanjutnya ini kemudian Umar bin Khattab datang menemui Nabi, akan tetapi beda tujuan sepertinya tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama ini adalah hendak membunuh Nabi. Tujuan yang kedua ini adalah alhamdulillah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab yang orangnya yang keras, yang kejam, awalnya mau membunuh Nabi, kemudian dia berkeinginan untuk masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cerita sebelumnya itu adalah bahwa Nabi Muhammad ini memohon kepada Allah karena waktu itu adalah dakwah Islam yang masih sir atau masih sembunyi-sembunyi. Setelah Islam dikuatkan dengan Hamzah yang segitu kuatnya, Nabi Muhammad ini masih melihat sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam dari kalangan orang yang tidak mampu atau budak disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Ada yang ditindih dengan batu besar, ada yang dicambuk, bahkan Sumayyah itu perempuan yang
syahidah pertama itu ditusuk perutnya menggunakan tombak. Nah ini, Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar." Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah Amr bin Hisham, yang dikatakan oleh Islam itu adalah dengan Abu Jahal. Nah, bedanya Abu Jahal sama Umar bin Khattab ini, kalau alhamdulillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab ini masuk Islam, akan tetapi untuk Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini karena kecongkaan dan kesombongan terhadap sukunya, saingan dengan sukunya Nabi Muhammad, dia merasa enggan untuk masuk Islam ini tadi. Padahal secara hatinya bahwa Abu Jahal ini membenarkan. Lah salah satu sebab di antara masuk Islam ada riwayat yang mengatakan karena surat Toha ini yang pertama, kemudian yang kedua di antaranya adalah karena doa dari Nabi Muhammad yang memohon kepada Allah semoga Islam itu dikuatkan dengan 2 Umar atau salah satunya. Nah ini alhamdulillah ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan beliau masuk Islam waktu itu. Ini adalah Umar bin Khattab dan termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam itu tadi. Kemudian selanjutnya, mencintai Rasulullah ini luar biasa. Mencintai Rasulullah ini adalah luar biasa. Kecintaannya kepada Nabi, kecintaannya kepada Islam ini luar biasa. Dan juga diantaranya adalah beliau mendapatkan julukan Al-Faruq. Al-Faruq ini adalah pembeda antara kebenaran dan keburukan atau kebatilan. Dikisahkan bahwa mengapa Umar ibn Khattab ini diberikan julukan Al-Faruq adalah suatu ketika Nabi Muhammad ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad dan beliau menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad, waktu itu dakwah Islam itu masih sirri atau masih sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Waktu itu kemudian ketika Umar bin Khattab datang kepada Islam, datang kepada Nabi dan menyatakan keislamannya, dan waktu itu dakwah Islam masih sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam ini adalah benar. Islam ini adalah al-haq atau benar. Mengapa kita sampaikan sembunyi-sembunyi? Mengapa padahal kebenaran adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu kita tampakkan itu tadi." Sehingga setelah itu Umar bin Khattab ini datang di Masjidil Haram. Kemudian beliau menyampaikan keislamannya. Orang-orang kafir Quraisy ketika mendengarkan keislamannya Umar bin Khattab setelah Islam dikuatkan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian dikuatkan dengan Umar bin Khattab, orang-orang kafir Quraisy itu merasa takut. Dan waktu itu orang kafir Quraisy mengeroyok Umar bin Khattab. Dikeroyok dari pagi, kemudian siang, bahkan sampai sore. Dan waktu itu ya karena Umar bin Khattab ini kuat, orangnya kuat. Lah ini kemudian duelnya itu sampai semuanya kalah, sampai sore dan lain sebagainya, sampai Umar bin Khattab ini merasa capek. Ketika merasa capek kemudian ternyata ada satu orang yang dipegangnya ketika ditimpa oleh beberapa orang. Yang paling bawah ini adalah orang kafir Quraisy waktu itu, dan Umar waktu itu membawa pedang, sampaikan kepada kaummu, kalau kamu masih mau menyerangku seperti ini maka aku akan kucongkel matamu, katanya. Lah setelah itu kemudian yang menyerang dan mengeroyok Umar bin Khattab kemudian pergi. Lah itulah diantaranya mengapa Umar bin Khattab itu diberikan dengan julukan Al-Faruq. Kemudian yang selanjutnya, beliau tidak pernah berpikir 2 kali untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah dan juga untuk Rasulullah SAW. Salah satu peristiwanya adalah ketika peristiwa perang Tabuk waktu itu, Rasulullah sangat membutuhkan uang yang sangat banyak. Waktu itu kemudian Umar bin Khattab itu datang kepada keluarganya dan membagi separuh hartanya, separuh untuk keluarganya dan separuh untuk Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya lanjutkan. Bahwa Umar bin Khattab ini mendapatkan mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa dan raganya.
Nah, ini adalah salah satu kisahnya itu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia waktu itu. Seluruh sahabat Nabi menyampaikan Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal dunia. Waktu itu Umar bin Khattab adalah di antara orang yang tertekan hatinya. Tertekan hatinya. Akan tetapi kemudian dia menyampaikan yang sangat sedih. Tapi waktu itu masih belum percaya. Umar bin Khattab menyampaikan kepada orang-orang, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka akan bunuh. Itu adalah orang munafik yang mengatakan Nabi Muhammad ini telah meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad ini sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari, kemudian nanti akan kembali kepada kaumnya lagi. Ini adalah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, dan Umar bin Khattab tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad waktu itu meninggal dunia. Dari kejauhan itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu datang dengan memacu kuda yang sangat cepat itu tadi, datang ke rumahnya Aisyah yang waktu itu Rasulullah meninggal dunia, masuk ke dalam rumah, melihat Nabi Muhammad meninggal dunia. Lah waktu itu setelah selesai melihat Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian keluar. Dari situ kemudian Abu Bakar itu mendengar Umar bin Khattab menyampaikan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka akan aku bunuh, katanya. Dari situ kemudian sahabat Nabi Abu Bakar ini menenangkan hatinya Umar bin Khattab. Kemudian seraya menyampaikan, kalau seandainya engkau menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad ini adalah telah meninggal dunia. Akan tetapi kalau engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah itu akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah meninggal dunia. Lantas kemudian Abu Bakar itu membacakan ayat Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah sebagai seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, yang para utusannya atau para nabinya itu telah berlalu, min qablihir rusul. Afa immata, kalau seandainya nabinya itu mati, au kutila, atau dibunuh, in qalabatum ala aqabikum, apakah engkau itu akan kembali kepada murtad? Lah dari situlah kemudian setelah dibacakan ayat ini, Umar bin Khattab ini kemudian menjadi tenang. Setelah tenang itu kemudian dia menangis dan bersedih karena Nabi Muhammad ini telah meninggal dunia itu tadi. Kemudian selanjutnya, bahwa Umar bin Khattab ini di dalam era kepemimpinan dan kekhalifahannya ini luar biasa, sangat bertanggung jawab dan sangat hati-hati, lebih-lebih berkaitan dengan harta dan kekuasaannya. Dia tidak ingin memakan harta yang bukan haknya. Sampai-sampai suatu ketika di akhir kehidupannya Umar bin Khattab ini bertanya. Jadi waktu itu Umar bin Khattab ini mengimami sholat subuh. Di belakangnya itu ada Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Persia yang pura-pura masuk Islam, kemudian dendam kepada Umar bin Khattab karena waktu itu Umar bin Khattab ini telah menaklukkan kerajaan Persia. Lah itu kemudian Abu Lu'lu' al-Majusi ini pura-pura sholat di belakangnya dengan membawa belati atau pisau yang sudah dilumuri dengan racun. Setelah itu ditusuk punggungnya, kemudian sampai sakit dan lain sebagainya. Sebelum meninggal dunia itu kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab ini, atau anak yang paling besar dari Umar bin Khattab ini, dipanggil oleh Umar. Wahai Abdullah, tolong hitungkan berapa jumlah hutang yang aku punya. Coba bayangkan, seorang presiden, seorang khalifah, bukannya hartanya banyak, tapi ketika mau meninggal dunia malah punya hutang. Hutangnya setelah dihitung sama Abdullah bin Umar, ternyata Umar bin Khattab ini mempunyai hutang 1086 dirham waktu itu. Hutang yang banyak. Seorang khalifah punya hutang. Kemudian nyampaikan kepada Abdullah bin Umar, coba diambilkan dari hartaku. Kalau seandainya hartaku mampu menutupi hutangku, maka tutupilah dengan hartaku itu tadi.
Tapi kalau seandainya tidak cukup, maka mintakanlah kepada Bani Adi. Bani Adi ini adalah baninya Umar bin Khattab. Kalau seandainya masih tidak mampu atau tidak cukup untuk menyukupi hutangku itu tadi, mintalah kepada Quraisy waktu itu. Lah waktu itu ternyata setelah dihitung-hitung, karena di Islam itu kan ketika orang yang punya hutang itu pada zaman Nabi Muhammad tidak mau menyelotkan sampai ada orang yang menanggung hutangnya ini siapa. Lah setelah dihitung-hitung kemudian hutang itu tadi sampai kemudian Utsman ibnu Affan, sahabat Nabi Muhammad juga dan juga sahabat Umar, itu kemudian menyampaikan seluruh tanggungan hutang dari Umar bin Khattab saya tanggung semuanya. Lah waktu itulah kemudian setelah dipersaksikan oleh Dewan Syuro waktu itu, kemudian Umar bin Khattab ini disolati bersama-sama. Yang sebelumnya itu Umar bin Khattab meminta kepada Aisyah. Aisyah itu adalah anaknya Abu Bakar, istrinya Nabi Muhammad, untuk meminta izin supaya dia atau Umar bin Khattab ini dikuburkan di sampingnya kuburan Rasulullah. Yang seharusnya ini adalah kuburannya Aisyah, kuburannya istri Nabi Aisyah. Waktu itu kemudian kalau seandainya boleh nanti dikuburkan di sampingnya Nabi, kalau seandainya tidak boleh maka di yang lainnya gitu. Umar bin Khattab. Ternyata kemudian Aisyah memperbolehkan dan Umar bin Khattab dikuburkan di sampingnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian setelah dilunasi itu tadi, baru kemudian Umar bin Khattab disolati oleh kaum muslimin. Selanjutnya, Umar bin Khattab ini mempunyai komitmen yang sangat kuat dan teguh di dalam membangun nilai-nilai Islam dan juga menjaga ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu diceritakan, jadi masa Umar bin Khattab ini adalah masa penaklukan beberapa kota-kota negara-negara besar. Yang waktu itu Persia adalah negara adidaya yang kedua, kemudian ada Romawi. Ternyata pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ini adalah kerajaan Persia ini ditaklukkan semuanya, futuhat atau masa penaklukan itu tadi. Di samping itu juga ada jajahan-jajahan Romawi itu dikuasai pula oleh umat Islam, dan itu adalah mulainya adalah masa Umar bin Khattab. Di antara jajahan Persia itu ada Persia itu sendiri, kemudian ada Armenia, kemudian jajahan daripada Romawi Timur atau Bizantium itu ada Mesir, ada Syria, kemudian dan lain sebagainya itu tadi. Ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman peperangannya pada masa Umar bin Khattab. Nah, salah satu komitmen nilai Islam yang tertanam di dalam diri Umar bin Khattab ini adalah waktu penaklukan Palestina atau Yerusalem. Waktu itu Patrick atau pemimpin gereja di Yerusalem itu atau yang bernama Soporius, dia itu menyampaikan dia akan memberikan kuncinya. Akan tetapi yang menerima kunci ini bukan panglima biasa, bukan jenderal, akan tetapi pemimpin utama atau khalifah atau presiden waktu itu. Lah dari situlah kemudian Umar bin Khattab ini datang ke Yerusalem atau ke Palestina dari kota Mekah kemudian ke Yerusalem yang kurang lebih waktunya sekitar 1 bulan atau lebih daripada itu. Dia datang ke sana itu dengan menggunakan unta dan seorang budaknya, dan gantian antara Umar bin Khattab dan budak ini gantian. Kadang budaknya berjalan kaki, kemudian Umar bin Khattab naik di atas unta. Kemudian gantian, kalau sudah capek kemudian Umar bin Khattab jalan kaki, kemudian budaknya itu naik di punggung untanya itu tadi sampai selanjutnya sampai datang di kota Yerusalem atau Palestina itu, sampai mendekati memasuki kota Palestina itu. Waktu itu seorang uskup Soporius tadi atau pemimpin gereja itu tanya, mana pemimpinmu? Kemudian panglima Islam waktu itu menjawab, itu yang jalan kaki. Heran, loh kok jalan kaki lah, yang di atasnya siapa?
Dia menjawab, Panglima Islam waktu itu menjawab, yang di atasnya itu adalah budaknya. Langsung kemudian uskup itu menyampaikan, Patrick Soporius menyampaikan, inilah pemimpin yang pernah digambarkan di dalam kitabnya, bahkan sampai segitu ya, digambarkan di dalam kitabnya bahwa nanti itu tidak akan menerima kuncinya kecuali seorang pemimpin yang adil. Nah, ketika mendekat, kemudian waktu itu dilanjutkan lagi Umar bin Khattab itu tadi. Ketika panglimanya datang kemudian menghadap kepada beliau, Umar bin Khattab datang, apa yang kau mau pakai wahai tentara-tentaraku atau wahai panglima-panglimaku? Engkau baru menaklukkan kota saja, pakaianmu sudah berubah seperti ini. Copot, ganti pakaian yang biasa. Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat sederhana. Orang yang sangat sederhana. Setelah dicopot kemudian ganti pakaian biasa, itulah yang membuat uskup Soporius atau Patrick Soporius ini terkagum lagi. Kekaguman yang ketiga itu waktu itu Umar bin Khattab dipersilakan oleh uskup Soporius nyampaikan, wahai khalifah, wahai pemimpin umat Islam, monggo atau silahkan Anda untuk melaksanakan sholat di gereja ini. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar tidak mau. Umar tidak mau. Lantas kemudian menyampaikan, kalau seandainya aku sholat di sini, di gereja ini, bisa jadi nanti di tahun-tahun selanjutnya gereja muka akan dihancurkan dan akan dirubah yang lainnya. Disitulah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nabi Umar bin Khattab ini kemudian sholat di tempat yang lainnya. Kemudian nanti pada akhirnya kemudian didirikanlah namanya Masjid Qubatus Sakhra atau Kubah Kuning itu tadi, yang itu adalah kelanjutan daripada Umar bin Khattab ini tadi. Ya, lanjut di Yerusalem juga ada masih cerita yang sangat bagus, yaitu Umar bin Khattab ini ketika memasuki kota Yerusalem, Umar bin Khattab ini menangis. Memasuki kota Yerusalem itu menangis melihat gereja, di sampingnya gereja, kemudian di samping sisi yang lainnya sinagog miliknya orang Yahudi, dan di depannya ada pastor atau ada robi, pemimpin gereja atau pemimpin Yahudi waktu itu, agama Yahudi, dengan keadaan jenggot putih, lusuh, kumal dan capek dalam keadaan ibadah dan sebagainya. Lantas sahabatnya Umar ini bertanya, wahai Umar, mengapa engkau menangis? Mereka ini adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Apa yang dikatakan oleh Umar? Umar bin Khattab menyampaikan dan mengutip salah satu Al-Quran, ayat Al-Quran, amilatun nasibah. Mereka itu dalam keadaan letih, dalam keadaan capek beribadah sampai berjenggot putih, puasanya sampai lapar, sampai lelah beribadahnya, amilatun nasibah, akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, bahkan apa yang mereka lakukan dari puasa, dari mungkin ibadah ini dan itu dan sebagainya, bahkan ada yang tidak menikah selama-lamanya, bukan mengarah kepada surga, tasla narun hamiyah, akan tetapi malah membuatkan neraka. Lah itulah diantaranya. Maka cerita daripada Umar bin Khattab ini marilah kita jadikan sebagai ibrah dan juga pelajaran bagi kita semuanya, bahwa Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang awalnya yang sangat kejam, yang sangat bengis, bahkan mau membunuh Nabi. Ternyata ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang memperkuat dan memperjuangkan Islam dari garda yang paling depan, dan tidak pernah terbesit di dalam hatinya keinginan untuk mencintai dunia sampai akhir hayatnya. Dan keinginannya, salah satu cita-cita yang diharapkan, beliau mengharapkan mati syahid. Ada sahabat Umar menyampaikan, wahai Umar, sudah tidak ada peperangan lagi, mengapa engkau mengharapkan mati syahid? Persia sudah ditaklukkan, Mesir sudah ditaklukkan, kemudian
Armenia, kemudian Syria. Untuk mendapatkan mati syahid kan dengan perang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, yaitu Umar bin Khattab ditusuk punggungnya dengan belati beracun oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, yaitu dari orang Persia atau orang Iran yang mereka dendam karena kerajaannya ditaklukkan oleh Islam itu tadi. Ya mungkin demikian kisah tentang biografi daripada Umar bin Khattab, dan semoga kita mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan dan juga kita contoh kepribadian daripada Umar bin Khattab. Mungkin demikian Mbak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.